sel elektrolisis. Gambaran secara tulisan adalah seperti ini dia. Jadi di antara larutan ini terjadi persaingan untuk mengalami oksidasi dan terjadi persaingan antara mengalami reduksi. Nah, sebelumnya jangan lupa subscribe, like, dan komen channel saya Mr. Jokes Lagan. Oke. Nah, sebelum ini mari kita lihat perbedaan, di mana perbedaan sel elektrolisis dengan sel Volta. Ini dia perbedaannya. Kalau sel Volta dia energi kimia diubah menjadi energi listrik. Elektrolisis kebalikannya, listrik diubah menjadi energi kimia. Nah, kalau sel Volta katodanya adalah positif, anodanya adalah negatif. Ini kebalikannya, katodanya negatif, anodanya positif. Maka kita ingat dulu di sini waktu belajar sel Volta, ini adalah istilahnya dulu kita singkat dengan apa itu? Kepan. Ya kan? Pada saat kita belajar sel Volta ini kita sebut kepan. Katoda positif, anoda negatif. Nah, kalau ini kebalikannya, katoda negatif, anoda positif, maka ini menjadi kenapa ya? Supaya gampang ingatnya, kepan dengan kenap. Yang keempat, reaksi pada sel Volta adalah selalu spontan. Nih, elektrolisis reaksinya tidak spontan. Oke? Nah, pada sel elektrolisis ini kita hanya menghafal, mengingat reaksi-reaksi yang terjadi pada katoda dengan anodanya. Jadi kita ingat reaksi pada katoda apa yang terjadi, reaksi pada anoda apa yang terjadi. Kita lihat. Nah, reaksi elektrodanya di katoda ini dia. Jika mengandung golongan 1A, logam aktif 1A, 2A, Al, dan Mn tidak direduksi. Yang direduksi adalah air atau pelarutnya. Artinya, jika kalian jumpai nanti di katoda 1A, 2A, Al, dan Mn, inilah kalian tulis reaksinya. Oke? Jadi kalau 1A logamnya dimulai dari misalnya Li, ada Na, ada K, ada Rb, ada Cs ya. Kalau 2A mulai daripada Be, Mg, ya kan? Mg ya, Ca, Sr, Ba. Artinya, jika kalian jumpai ini pada katoda, maka inilah kalian tulis reaksinya. Enggak? Kalau selain yang ini, kalian turunkanlah dia. Misalnya nanti kalau ada Ag positif, ya kan? Ini kan tidak terdapat di sini, maka langsung kalian turunkan kemari. Maka dia menjadi Ag positif, tambah 1 positif, maka tambah 1 elektron, berubah menjadi Ag. Oke? Nanti pun kalau besi, turunkan aja kemari besinya langsung. Jadi yang diingat ini dia 1A, 2A, Al, dan Mn, maka ini yang kalian tulis. Yang ketiga, jika ada atom H positif, ion H positif, maka direduksi. Reaksinya inilah kalian tulis. 2H positif tambah 2 elektron tambah H2. Inilah reaksi pada katoda. Nah, sekarang bagai anoda. Di anoda ini ada 2 syarat. Pertama, jika elektrodanya inert artinya tahan.
Jadi elektroda inert itu hanya 3, ini dia. PtAuC, karbon, platina, dan emas. C ini sering disebut dengan grafit, ya kan? Jika ini inert, maka lihat di sini anionnya di anodanya. Jika mengandung sisam asam oksi, tidak dioksidasi. Sisam asam oksi itu kan udah tahu kita. Misalnya SO4 2 negatif, NO3 negatif, PO4 3 negatif, ada C2O4 2 negatif, kemudian ada CH3COO negatif. Masih ingat kan? Asam kan dulu kita pelajaran kelas 11 kita kan ada misalnya H2HCl. Ini berubah menjadi H positif tambah Cl negatif. Kan ini sisa asamnya. Kalau misalnya HNO3 berubah menjadi H positif tambah NO3 negatif. Kan ini sisa asamnya. Sisa asam yang ini dikatakanlah sisa asam oksi karena mengandung oksigen. Oke, kalau ini bukan sisa asam oksi. Ini asam oksi biasa. Maka ini dia. Jika kalau ada yang ini di katoda, maka ini kalian tulis reaksinya. Oke. Nah, kemudian ada jika ada ion yang ini Cl negatif, Br negatif, I negatif, maka kalian tulis reaksinya ini. Kalau ada Cl negatif, maka ubah menjadi 2 Cl negatif berubah menjadi Cl 2 tambah 2 elektron. Kalau ada Br negatif nanti berarti 2 Br negatif berubah menjadi Br2 tambah 2 elektron. Oke? Kemudian ada yang ketiga, jika ada OH negatif, maka ini kalian tulis. Dah? OH negatif, maka ini langsung kalian tulis. Inilah dia kalau inert yang ini. Tetapi kalau tidak inert, kalau misalnya elektrodanya ada Cu, maka Cu-nya langsung kalian turunkan kemari. Maka Cu berubah menjadi Cu 2 positif tambah 2 elektron. Maka yang ini tidak perlu diperhatikan, yang ini. Langsung ini diturunkan. Maka yang ini tidak ada. Yang ini. Langsung yang ini. Oke? Yang inertnya elektrodanya, maka ini dilihat. Oke? Kita ambil contoh biar lebih paham. Nah, yang pertama, larutan NaCl elektroda grafit. Sudah, grafit tadi adalah C ya. C itu adalah tadi adalah inert, maka nanti boleh dilihat pada anodanya. Maka langkah pertama adalah kita buat reaksinya dulu, berarti NaCl berubah menjadi, supaya tahu kita, Na positif tambah Cl negatif. Setelah dipisahkan, maka yang positif ini menjadi katoda, ini menjadi anoda. Sudah? Berarti katodanya adalah Na. Kalau lihat, kita lihatlah syarat pada katoda. Ini anodanya ada Cl negatif. Kita lihat syarat pada anoda. Berarti kalau Na positif pada syaratnya tadi, kita ulang dulu. Golongan 1A ini dia kan. Ada Na ya. Maka yang ditulis ini. Maka inilah kalian tulis. Inilah kita tulis 2H2O tambah 2 elektron menghasilkan H2 tambah 2 OH negatif. Oke. Nah ini 2H2O tambah 2 elektron, H2 tambah 2 OH negatif.
Anodanya adalah Cl negatif. Sudah, maka langsung tadi 2 Cl negatif menghasilkan Cl2 tambah 2 elektron. Inilah kita jumlah supaya dapat elektrolisisnya. Sudah, hilangkan elektronnya. Inilah hasilnya. Mulai pokoknya ini sebelah kiri, ini sebelah kanan. Sebelah kirinya adalah 2 Cl negatif tambah 2 H2O menghasilkan H2 tambah 2 OH negatif tambah Cl2. Boleh juga 2 H2O tambah 2 Cl negatif menghasilkan yang ini. Jadi tidak perlu dipermasalahkan letaknya. Oke. Nah, bagaimana kalau kita buat nomor 2? Nomor 2 tadi adalah larutannya K2SO4 elektroda grafit, berarti masih inert. Sudah K2SO4 ya. Langsung pertama kita buat di sini, berarti K2SO4 berubah menjadi K positif tambah SO4 2 negatif. Setelah diionisasikan, maka ini masuk pada katoda, ini masuk pada anoda. Ini syarat nomor 1 ya, golongan 1A ya. Maka tidak diturunkan, yang diturunkan adalah airnya. 2 H2O tambah 2 elektron menghasilkan H2 tambah 2 OH negatif. Di anoda ada SO4 2 negatif, dapat dilihat karena elektrodanya inert. Maka kita lihat tadi kalau ada SO4, ditulis adalah 2 H2O menghasilkan 4H positif tambah O2 tambah 4 elektron. Kita lihat, maka ini yang kita tulis. 2 H2O menghasilkan O2 tambah 4H positif tambah 4 elektron. Ini tambah ya. Oke, sudah, elektronnya harus hilang. Ini 2, ini 4. Maka ini kali 2, ini kali 1. Maka ini menjadi 4 2 4. Oke, ini boleh hilang. Ini kita jumlah 4H2O 2H2O berarti 6 H2O. H2 2 ya, 2H2 tambah 4 OH minus tambah O2 tambah 4H positif. Ya, ini reaksinya. Ingat di sini dia, kalau dalam satu letak dia, misalnya di ruas kiri, sama-sama di ruas kiri, sama-sama di ruas kanan, ada yang bermuatan positif negatif harus dipasangkan. Kayak ini kan. Ini harus dirubah. Harus dipasangkan dulu. 6 H2O berubah menjadi 2 H2 tambah O2 tambah 4 H positif tambah 4 OH negatif.
Nah, ini kan ada positif ada negatif, makanya harus dipasangkan. H positif tambah OH adalah H2O 4, maka ini menjadi 4 H2O ya. Oke. Di kiri ada 6, di sini ada 4, maka ini boleh hilang. Sisa berapa di sini? 2 ya. Maka reaksinya menjadi 2 H2O jadi 2 H2 tambah O2. Ya, inilah reaksinya. Sama ngerti ya? Nah, bagaimana kalau kita lihat nomor 3? Nomor 3 tadi adalah C. Bagian C adalah AgCl ya, elektroda karbon masih inert. Kita lihat nomor 3 C. Langkah pertama berarti AgCl berubah menjadi Ag positif tambah Cl negatif. Ini katoda, ini anoda. Ini tidak termasuk golongan 1A, 2A, maka langsung turunkan dia. Berarti Ag positif tambah elektron. Kalau ada sini misalnya Cu2 positif, maka turunkan Cu2 positif tambah 2 elektron. Ini menjadi Ag positif. Sudah, tambah elektron menghasilkan Ag. Ini memenuhi ya. Tadi ada syarat kalau ada Cl negatif maka langsung 2 Cl negatif berubah menjadi 2, jadi Cl2 ya. Oke. Sini elektronnya 1, di sini 2. Maka ini dikali ini kali 2 menjadi 2 habis. Reaksi elektrolisinya menjadi 2 Ag positif tambah 2 Cl negatif berubah menjadi 2 Ag tambah Cl2. Ini sama-sama bermuatan maka pasangkan, maka dia menjadi 2 AgCl berubah menjadi menjadi 2 Ag tambah Cl2. Ini boleh, ini hasilnya. Oke, sekarang bagian D. Kita lihat apa larutannya. Di larutan CuCl2 elektroda tembaga Cu dia kan, berarti dia tidak inert. Udah, gimana caranya kalau dia tidak inert? Langsung aja ke bawah, kita lihat penyelesaiannya. Ini dia, teruskan dia CuCl2 berubah menjadi Cu2 positif tambah Cl negatif, elektrodanya adalah Cu, maka ini pada katoda, ini pada anoda. Nah, karena dia ini tidak inert, maka ini nggak boleh kita lihat, langsung coret. Nanti kita turunkan yang ini. Oke? Katodanya Cu2 positif tambah 2 elektron menghasilkan Cu. Anodanya berarti ini kita turunkan. Cu berubah menjadi Cu2 positif tambah 2 elektron. Sudah?
2 elektron boleh hilang. Dah. Ini Cu2 positif tidak boleh hilang. Cu ini tidak boleh hilang atau tidak? Nah, yang boleh hilang adalah yang bermuatan ya. Karena kan arus listrik dia. Maka ini hilang. Ini hilang. Maka reaksi elektrolisa menjadi Cu berubah menjadi Cu. Ingat, ini kan padat. Padat itu tidak bisa dihabiskan oleh arus listrik kan. Sementara ini Cu adalah larutan. Cu2 positif kan larutan, berarti bisa arus listrik bergerak di situ. Oke, maka tidak boleh hilang Cu-nya dengan Cu-nya. Maka reaksinya adalah Cu menghasilkan Cu. Ya, demikian penjelasan mengenai sel elektrolisis. Nah, sebelum ditutup jangan lupa subscribe, like, dan komen. Yang belum paham boleh di komen di YouTube saya. Akan saya jelaskan kembali. Oke, terima kasih.